Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah pengetahuan bisnis. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang distributing products atau mendistribusikan produk. Tujuan belajar kita kali ini yaitu pertama kita akan membahas tentang apa keuntungan dan kerugian dari direct channel of distribution. Jadi ada direct channel, ada one level channel, ada two level channel ya, contohnya. Terus kira-kira apa pertimbangan yang dilakukan supaya jadi optimal. Yang kedua adalah kita berusaha untuk membedakan tipe-tipe dari market coverage. Market coverage itu adalah jangkauan pasar. Yang ketiga, kita akan coba melihat berbagai macam bentuk transportasi yang digunakan, yang biasa digunakan dalam mendistribusikan produk. Yang keempat, bagaimana proses distribusi itu bisa dipercepat ya. Yang kelima, menjelaskan bagaimana retailers atau pengecer melayani customer atau pelanggan. Menjelaskan bagaimana wholesalers atau pedagang besar atau grosir melayani manufacturers, pabrik, dan retailers atau pengecer. Yang ketujuh adalah menjelaskan tentang strategi dan keuntungan atau manfaat potensial jika menggunakan atau menerapkan vertical channel integration. Jadi mengintegrasi saluran distribusi menjadi vertikal. Sebagai pendahuluan, kita bisa lihat di layar bahwa channel distribusi atau saluran distribusi itu menggambarkan tentang bagaimana alur atau bagaimana jalannya produk itu bisa sampai dari produsen ke konsumen, dari pabrik kepada pelanggan ya. Jadi itu namanya saluran distribusi. Ada juga sebenarnya yang model saluran distribusi yaitu ini khusus untuk barang ya. Kalau untuk jasa agak berbeda. Kalau jasa biasanya antara produsen dengan konsumen itu berada pada tempat yang sama pada saat yang sama ya. Kadang-kadang memproduksi barang bersama-sama. Misalnya kalau jasa, kita naik taksi misalnya, jasa taksi. Taksinya ada di situ, penumpangnya juga ada di situ. Jadi mengantar kita ke tempat tujuan itulah jasanya gitu. Jadi produsennya dari situ, konsumennya juga ada di situ. Nah, yang kita bahas di sini adalah saluran distribusi khusus untuk barang ya. Barang yang diproduksi, terutama diproduksi oleh pabrik ya. Nah,
kita lihat di gambar ada keputusan distribusi. Ya. Keputusan distribusi itu mencakup ada biaya, ya, biaya dalam mendistribusikan atau mengirim barang ke konsumen itu ada biayanya. Kemudian biaya ini akan menimbulkan pengeluaran bagi perusahaan. Atau dari aspek lain dilihat bahwa proses distribusi itu misalnya perantara misalnya ada outlet ya, semakin banyak outlet maka semakin banyak juga barang yang bisa terjual, itu bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada biaya maka perusahaan bisa untung, profit ya, dan nilai perusahaan juga naik. Nah, distribution decision atau keputusan distribusi ini mempertimbangkan beberapa hal ini, yaitu apa yang form of distribution yang optimal itu yang seperti apa. Kita akan pilih saluran distribusi yang bagaimana. Yang paling optimal tentu dipertimbangkan dari sisi biayanya rendah. Yang kedua, bisa memfasilitasi barang kita laku banyak gitu, cepat sampai di konsumen banyak. Yang kedua, what type of market coverage should we pursue. Jadi kita harus juga melihat jangkauan pasar yang kita akan pilih gitu ya. Jangkauan pasar yang akan kita pilih. Ini pasar kan bisa macam-macam tergantung jenis barang kita. Apakah misalnya barang kita kebutuhan pokok, maka market coverage-nya adalah luas sampai ke konsumen itu berada di mana-mana, berarti outletnya harus banyak. Ada juga yang outletnya tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Misalnya contoh barang-barang yang branded atau bermerek, itu outletnya tidak perlu banyak karena pembeli yang dituju juga tidak banyak. Market coverage-nya tidak terlalu besar. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempercepat distribusi itu supaya sampai ke konsumen dengan cepat. Yang keempat, bagaimana caranya supaya retailer atau pengecer itu bisa meningkatkan distribusinya. Yang kelima, bagaimana pedagang besar bisa meningkatkan distribusinya. Atau yang keenam, perlukah kita menciptakan saluran distribusi sendiri. Itu nanti kita akan bahas di belakang. Yang pertama kita lihat dulu channel of distribution. Jadi channel of distribution atau saluran distribusi itu kalau kita perhatikan di gambar, ya, di gambar ada 3 model atau 3 channel pilihan. Yang pertama adalah direct channel, kemudian one level channel, kemudian two level channel. Kalau direct channel itu kita memproduksi barang, setelah selesai diproduksi kita jual langsung kepada konsumen, ya. Itu namanya direct channel. Sedangkan kalau yang one level channel ini ada perantaranya di tengah, itu retailers. Jadi setelah barang kita produksi kita kirimkan kepada pengecer, retailers. Nanti pengecer inilah yang menjual kepada konsumen. Yang ketiga adalah two level channel. Ini diantarai oleh 2, ya, ada wholesalers, pedagang besar, dan pengecer. Nah, yang konsumen ini nanti ketemunya hanya kepada pengecer
produsen hanya bertemu dengan wholesalers. Nah, untuk yang two level channel ini, wholesaler ini akan membeli barang dari produsen dalam jumlah banyak, lalu pedagang besar ini atau wholesaler ini akan mendistribusikan ke banyak retailer atau pengecer, ya. Lalu masing-masing pengecer tadi akan menjual kepada customer. Nah, masing-masing channel ini ada keuntungan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang direct channel, karena barang yang diproduksi langsung kepada konsumen, biasanya konsumen membeli dengan harga yang memang ditetapkan oleh produsen, berarti harganya lebih murah, ya, lebih murah karena tidak melalui perantara di sini. Kelemahannya tentu agak repot karena kemampuan produsen untuk menjangkau customer ini tidak terlalu besar, jadi dia harus memikirkan juga bagaimana mempromosikan, ya. Dia harus menyediakan tenaga untuk melayani customer, ya, dan seterusnya. Untuk yang one level channel, kelebihannya produsen tidak perlu bertemu dengan customer, cukup mengirimkan barang kepada retailer. Nah, kekurangannya tentu harga yang diperoleh oleh customer atau harga yang dibeli oleh customer itu tentu lebih mahal sedikit, ya, karena retailer tentu juga mengharapkan keuntungan. Jadi tentu dia akan menjual barangnya lebih tinggi daripada harga pada waktu dia membeli dari produsen. Nah, yang ketiga, yang two level ini juga kelebihannya, yaitu produsen cukup berhubungan dengan wholesaler yang langsung membeli dalam jumlah banyak, ya. Jadi cukup memproduksi apa yang dibutuhkan oleh wholesaler. Wholesaler ini bisa satu, bisa lebih, ya. Nah, nanti wholesaler inilah nanti yang akan pada pengecer-pengecer, dan pengecer-pengecer akan menjual kepada konsumen. Nah, kelebihannya tentu produsen jualannya langsung partai banyak, gitu, ya. Cukup dijual kepada wholesalers. Kekurangannya tentu harga yang dibeli oleh konsumen menjadi lebih tinggi karena harus ada keuntungan retailers dan harus ada keuntungan juga wholesalers, ya, wholesalers. Nanti kita akan lihat apa peranan dari wholesaler dan retailers lebih lanjut. Nah, tentu kalau barang yang kita produksi itu mudah untuk sampai kepada konsumen, maka mending kita pakai yang direct channel, ya, direct channel. Tapi kalau barang itu jumlahnya banyak, terus kita harus menjual ke seluruh Indonesia, maka mungkin tidak cocok pakai direct channel. Lebih bagus pakai two level channel, ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang menentukan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan saluran distribusi yang optimal? Ada 3 pertimbangan di sini. Yang pertama adalah ease of transporting. Jadi dilihat karakteristik produknya, karakteristik barangnya. Apakah barangnya itu ease of transporting, jadi barang itu mudah enggak untuk dipindahkan atau dikirimkan, ya. Kalau mudah, mungkin bisa pakai bisa pakai
saluran distribusi perantara seperti wholesaler atau retailer. Misalnya barangnya tidak terlalu besar atau kecil ya, itu bisa namanya ease of transporting. Tapi kalau barangnya biasanya besar, misalnya mesin ya, mesin-mesin yang besar atau misalnya alat-alat berat ya, biasanya perusahaan di pabrik lebih memilih yang direct channel langsung kepada konsumen karena tidak mungkin didistribusikan menggunakan saluran distribusi. Jadi kalau barang yang mudah untuk dipindah-pindah itu bisa pakai intermediaris atau perantara, baik wholesaler atau retailer saja. Yang kedua adalah degree of standardization. Jadi apakah produk ini memiliki standarisasi. Jadi apakah kalau dipindah-pindah gitu, itu barangnya tidak menurun kualitasnya gitu. Kalau dengan dipindah-pindah melalui saluran distribusi ke wholesaler, ke retailer sampai kepada konsumen, itu kualitas barangnya tidak berubah, itu berarti dia degree of standardization-nya baik gitu. Sehingga bisa menggunakan misalnya 2 level channel. Tapi kalau tidak jangan sampai barang yang dikirim itu berubah kualitasnya setelah pindah-pindah gitu. Maka mendingan pakai yang direct channel. Kemudian ada juga pilihan lain, ini yang sesuai orders, yaitu orang bisa perusahaan bisa menjual barang melalui internet, melalui website misalnya. Jadi orang bisa pesan langsung, nanti perusahaan kirim langsung pada konsumen karena ada order dari website misalnya. Ini model seperti ini direct channel. Oke, yang kedua kita bahas sekarang selecting the degree of market coverage. Jadi memilih tingkat jangkauan pasar atau luasnya pasar. Nah, kita ada 3 pilihan atau 3 klasifikasi mengenai distribusi berdasarkan market coverage-nya, berdasarkan jangkauan pasarnya. Yang pertama adalah intensive distribution. Intensive distribution yaitu kita mengharapkan barang kita itu, ini biasanya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari ya, seperti kebutuhan pokok. Jadi dilakukan intensive distribution, artinya perusahaan akan mendistribusikan barang ke semua outlet, misalnya semua toko setiap toko harus ada barang yang kita jual supaya masyarakat mudah untuk membelinya ya. Contoh misalnya beras ya, contoh beras. Jadi beras ini kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau bisa kita pilih yang intensive distribution, sehingga di setiap toko ada, atau di setiap daerah ada toko yang menjual beras kita, sehingga beras kita bisa dibeli oleh konsumen dengan mudah ya. Jadi kelebihannya intensive distribution itu give consumer easy access. Jadi konsumer mau beli barang kita itu mudah. Kerugiannya adalah bisa saja ada beberapa outlet yang tidak mampu menjual barang kita dengan sesuai harapan gitu. Akhirnya barang kita menjadi tidak laku, padahal sudah terlanjur dikirim ke toko-toko itu gitu. Itu ruginya di situ. Yang kedua adalah selective distribution. Selective distribution itu kita mendistribusikan barang kita hanya pada
outlet atau toko saja, ya, toko-toko atau outlet tertentu saja. Tidak semua toko bisa menjual barang kita. Ya, banyak faktor mengapa demikian, karena barang kita itu punya punya kekhasan tersendiri. Contoh, alat elektronik misalnya televisi gitu. Televisi, kulkas, ya, dan sebagainya. Nah, tidak semua toko bisa menjual barang elektronik itu. Karena apa? Karena di samping barang ini perlu penanganan khusus, dibutuhkan juga tenaga penjual yang menguasai gitu ya. Sehingga yang dipilih adalah toko-toko yang memang memiliki tenaga penjual yang bagus, kemudian bisa memberi pelayanan yang baik kepada konsumen karena memiliki pengetahuan di bidang alat elektronik, ya, dan sebagainya. Jadi atau outlet yang ada barang kita itu memang outlet khusus. Alat elektronik ya alat elektronik semua. Terus apalagi ya, ada mobil semua. Nah, kemudian kerugiannya ya tentu tidak untuk memperoleh barang yang pakai selective distribution itu tidak mudah, ya. Dibandingkan intensif distribution, kita harus mencari, kalau mau beli TV khusus pada toko-toko elektronik. Tidak bisa beli di toko sembarangan gitu ya. Toko kelontong itu tidak ada jual alat elektronik. Sehingga ya barang kita memang tidak akan laku sebanyak kalau pakai intensive distribution, ya, atau barang yang intensive distribution. Yang ketiga adalah exclusive distribution. Jadi exclusive distribution ini biasanya untuk barang-barang yang memang prestis itu bermerek itu bergengsi, ya, harganya mahal, pembelinya juga khusus, ya. Nah, ini biasanya dijual di toko-toko yang memang eksklusif itu yang bagus, ya, kemudian bonafit, ya, dan sebagainya. Nah, ini biasanya juga barang yang dijual di sini biasanya khusus pada barang-barang tertentu. Seperti contoh barang-barang yang bermerek. Ini tidak semua orang bisa mengakses untuk membeli barang ini karena konsumennya juga terbatas. Yang ketiga mengenai transportation atau transportasi yang digunakan dalam mendistribusikan produk. Nah, apa pertimbangannya? Kenapa transportasi ini harus dipertimbangkan? Karena di situ ada biaya transportasi. Tentu harus memilih moda transportasi mana yang biayanya paling murah. Kemudian yang mana paling cepat, ya, paling cepat. Kemudian yang mana yang paling memungkinkan, gitu ya. Ya bisa digunakan satu model transportasi atau kombinasi. Biasanya yang umum digunakan itu ada alat-alat transportasi, truk, ya, truk itu di darat, terus rel pakai kereta api itu masih di darat juga, terus melalui udara, pesawat, lalu pakai air, laut. Kemudian ada pipeline atau pipa, ya, pipa itu biasanya yang pipa itu kalau ada air di dalamnya atau gas, ya, itu pakai pipa. Bisa juga kombinasi antara itu, apalagi kalau distribusinya ini ya sudah antar negara gitu,
harus melewati laut, habis itu melalui kapal laut, lalu diangkut lagi pakai truk, ya, mungkin nanti nyebrang lagi sungai gitu ya pakai perahu. Nah, itu bisa kombinasi. Nah, kadang-kadang kalau terlalu jauh gitu, kadang-kadang biaya transportasi ini menjadi lebih mahal daripada harga barang itu sendiri. Sehingga untuk tempat yang jauh, harga barang itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan di barang yang dijual di dekat pabriknya. Yang keempat, bagaimana supaya proses distribusi itu menjadi semakin cepat. Ya, ini adalah contoh gambar, ya, yang dimaksud proses distribusi itu semakin cepat adalah supaya barang itu cepat sampai di konsumen. Ya. Nah, bisa saja ini contohnya seperti ini. Ini ada distribution center, terus melalui gudang, disimpan dulu di gudang, terus baru sampai kepada konsumen. Gitu. Nah, supaya lebih cepat, biasanya regional warehouse ini dihilangkan, langsung saja dari distribution center langsung kepada konsumen. Yang kelima, background on retailers atau pengecer. Ya. Retailers itu biasanya merupakan perantara yang paling memegang peranan penting, karena dialah yang menjual barang kita langsung kepada konsumen. Kita juga dalam menentukan retailers atau pengecer tentu harus memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Yaitu retailer itu akan sangat baik kalau dia memiliki beberapa karakteristik. Misalnya number of outlets, jumlah outlet. Jadi jumlah outlet itu dia punya outlet banyak, bukan hanya satu. Misalnya contoh Indomaret misalnya, dia outletnya banyak, jadi dia retailernya outletnya banyak. Jadi kita jual barang kita di Indomaret akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jadi Indomaret sendiri sebagai retailer, dia pasti banyak ditawarkan oleh perusahaan untuk menjualkan barangnya karena dia punya outlet yang banyak, tersebar di mana-mana, bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua adalah quality of service, kualitas pelayanan. Nah, ini dikaitkan dengan apakah retailer itu memiliki pengetahuan untuk memberikan layanan yang baik kepada customer. Ya. Biasanya yang bisa kita contohkan adalah toko alat elektronik ini, ya, seperti di gambar. Di Indonesia ada retailer misalnya seperti Hartono atau UFO, ya. UFO. Itu mereka adalah retailer yang memiliki quality of service. Dia memiliki tenaga penjual yang menguasai produk pada saat konsumen tanya. Bahkan cara mengoperasikan alat itu juga diberitahu, ya, caranya begini dan seterusnya. Itu namanya quality of service. Jadi retailer yang punya quality of service tentu akan lebih meyakinkan perusahaan untuk menjualkan barangnya di situ, tidak bikin repot perusahaan lagi, kan gitu. Yang ketiga adalah variety of product over. Jadi banyaknya barang yang ditawarkan atau dijual, ya, seperti supermarket, ya. Supermarket itu banyak barang yang dijual, maka lebih menguntungkan bagi retailer.
konsumen kalau datang ke situ semua barang ada, ya. Bahkan kalau yang sekarang supermarket atau hypermarket, elektroniknya pun ada, ya, dijual di situ. Kemudian yang keempat, store versus non-store. Store itu secara fisik ada tokonya, ada tempatnya, ada, ataupun juga non-store. Non-store itu yang tidak ada fisiknya. Misalnya kita jual tidak ada fisik tokonya. Misalnya kita jual menggunakan website, ya, melalui penjualan internet, ya. Atau ada salah satu contoh pakai mesin. Jadi tidak ada tokonya tapi ada mesin. Misalnya kita beli minuman botol tinggal masukkan uang, misalnya 5.000 atau 10.000, kita dapat minuman botol. Itu tidak ada tokonya, cuma alat itu aja, vending machine namanya. Itu yang dimaksud dengan background on retailers. Jadi perusahaan akan memilih retailer-retailer yang memiliki karakteristik ini. Yang keenam, background on wholesaler atau pedagang besar atau grosir. Jadi dia membeli perusahaan dan membeli barang perusahaan dalam jumlah banyak, kemudian dijual kepada retailer. Mengapa perusahaan atau pabrik mau menjual barangnya kepada wholesaler? Ya, karena wholesaler ini biasanya menawarkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, ya, supaya pabrik juga senang. Yang pertama adalah warehousing. Wholesaler punya gudang, ya, gudang penyimpanan. Kalau wholesaler pedagang besar punya gudang penyimpanan, maka dia berarti siap untuk membeli dalam jumlah banyak dan barang yang dibelinya nanti bisa disimpan dengan baik di gudang supaya tidak rusak dan seterusnya. Dan ini menguntungkan bagi pabrik karena pabrik tidak perlu menyiapkan gudang, yang cukup pakai gudangnya wholesaler saja. Yang kedua adalah sales expertise, ya. Wholesaler juga menawarkan bahwa mereka mempunyai tenaga-tenaga penjual yang ahli, gitu. Sehingga untuk menjamin bahwa barang-barangnya itu akan cepat laku terjual. Yang ketiga, delivery to retailers. Dia punya retailer-retailer yang banyak dan dia punya armada untuk mengirimkan barang ke retailer-retailer itu. Jadi pabrik tidak perlu memikirkan itu, ya. Tidak perlu memikirkan banyaknya retailer yang harus di-maintain atau bagaimana armada transportasinya, ya, cukup tanggung jawabnya di wholesaler. Yang keempat adalah assumption of credit risk. Nah, biasanya ada wholesaler yang menjual barangnya ke para retailer tapi diberikan kredit atau tempo, nanti 1 bulan baru bayar gitu dan sebagainya. Artinya resiko kredit itu bukan terletak pada pabrik, gitu ya. Jadi wholesaler bayarnya tetap harus ke pabrik. Yang kelima adalah information. Jadi wholesaler karena dia banyak berhubungan dengan retailer, maka informasi-informasi tentang masukan-masukan tentang barang itu akan diperoleh dari retailer-retailer. Konsumen tentu ada menyampaikan ke retailer, retailer akan menyampaikan ke wholesaler. Nah, wholesaler ini akan menyampaikan informasi-informasi itu ke manufacturer atau pabriknya. Manufacturer tidak perlu mencari informasi ke customer yang demikian banyak, ya. Cukup dari wholesaler saja. Jadi banyak keuntungan yang diperoleh oleh manufacturer karena wholesalers menawarkan hal-hal itu, ya. Kemudian wholesaler juga menawarkan layanan kepada retailers. Yang pertama, warehousing, gudang. Kalau dia punya gudang, maka retailers tidak perlu beli banyak, beli sedikit-sedikit saja tidak masalah. Tidak punya gudang, retailer juga tidak apa-apa karena ada gudangnya wholesalers. Jadi retailers gampang.
Yang kedua, promotion. Biasanya wholesaler ini juga mengeluarkan biaya promosi untuk mempromosikan barangnya gitu. Jadi retailers cuma mikirkan jualnya saja ya. Nanti urusan promosi dikelola oleh wholesaler, berarti retailer merasa diuntungkan. Kemudian yang ketiga adalah display ya. Kadang-kadang wholesaler juga membantu sampai bagaimana mendisplay barangnya di toko retailers ya. Bahkan menyiapkan SPG-nya juga kadang-kadang ya, itu namanya menyiapkan display di retailers. Yang keempat adalah kredit ya. Retailer biasanya tidak harus bayar tunai, bisa bayar secara kredit atau dicicil kalau barang laku, atau jadi modelnya bisa konsinyasi, bisa nanti ada tempo 1 bulan dan seterusnya. Yang kelima adalah information. Jadi wholesaler juga memberikan informasi-informasi apa saja ya, kualitas barang, spesifikasi barang, menjelaskan itu kepada retailers dengan baik. Tentu itu dari informasi dari pabrik juga. Nah itulah tentang wholesaler. Nah yang terakhir adalah vertical channel integration. Ini ada 2 model, ada vertical channel integration by manufacturers dan vertical channel integration by retailers. Ini biasanya muncul jika yang pertama ya, vertical channel integration by manufacturers. Jadi pabrik merasa bahwa kalau dia pakai wholesaler atau retailer lain ya dan sebagainya, itu harga yang sampai kepada konsumen itu menjadi lebih mahal. Jadi harganya menjadi kurang bersaing dengan perusahaan lain. Nah di sini perusahaan bisa memutuskan membuat retailer sendiri, ya, membuat toko sendiri atau retailer sendiri. Jadi dengan harapan harga yang dijual kepada konsumen menjadi lebih murah dan bisa bersaing dengan produk-produk dari perusahaan lain. Ya. Jadi ada pabriknya, terus ada tokonya. Jadi pabrik yang memiliki toko sendiri, itu namanya integrasinya vertikal, ya, vertikal, lurus langsung, tidak diantarai oleh orang lain ya, orang lain. Kemudian kalau vertical channel integration by retailers, itu misalnya retailers yang selama ini membeli atau memperoleh barang dari pabrik atau dari wholesaler, kemudian dia mau menjual barang itu kepada konsumen, ternyata harganya menjadi tinggi gitu. Lalu retailers punya kemampuan, kalau kita bikin sendiri, kita produksi sendiri, mungkin kita bisa jual dengan harga yang lebih murah. Maka retailers mulailah memproduksi barangnya sendiri, lalu dijual sendiri. Harganya lebih murah sehingga lebih banyak penjualan. Ya, itu namanya vertical channel integration by retailer. Kira-kira demikian materi pertemuan ke-11. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.